Katanya Mill, kebebasan itu hanya untuk orang dewasa dan berakal, rasional. Semua prinsip-prinsip kebebasan yang nanti dibahas itu hanya untuk orang yang sudah dewasa. Anak-anak tidak kena hukum ini, tidak kena hukum prinsip kebebasan. Orang tua juga begitu. Ya, apalagi yang sudah agak pikun juga. Orang tua yang atau yang pikirannya tidak nyampe juga tidak masuk, tidak kena khitab kebebasan. Bebas itu hanya untuk orang dewasa dan berakal. Jadi kalau di sini ada yang merasa belum balik, belum dewasa, berarti tidak kena khitab untuk bebas. Kalian boleh tidak bebas, tapi orang dewasa harusnya dia bebas. Kalau dalam bahasa agamanya balik. Balik itu sampai. Dulu kalau di desa, kenapa diartikan sampai? Dewasa itu cirinya tanganmu sudah bisa nyampe ke telinga. Nah, itu ilustrasinya orang Jawa untuk mengartikan balik. Kalau di kitab-kitab kuning biasanya disebut mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan baik dan buruk, berarti kamu dewasa. Kalau sebesar ini kok kalian masih kesulitan, saya susah ya Pak, mana baik mana buruk itu saya masih belum bisa membedakan, berarti kalian belum balik. Ya. Atau kadang-kadang kalau orang desa cirinya sudah sunat. Sudah sunat apa belum? Dengan asumsi kedewasaan itu dimulai ketika seorang anak punya kesadaran seksual. Dan kesadaran seksual itu dikorelasikan dengan sudah sunat apa belum. Ada yang belum sunat nggak di sini? Kalau belum sunat ya sunat. Oke, makanya kalau dalam Islam itu mu'alaf yang baru masuk Islam itu biasanya antara lain yang bikin mereka ngeri itu kan harus disunat. Karena kalau masih kecil disunat masih mending, kalau sudah besar kan susah disunatnya, kasihan dokternya. Karena dagingnya, kulitnya sudah alot itu. Oke, jadi hanya untuk orang dewasa dan berakal. Berarti apa? Manusia yang tidak bebas, manusia yang tidak bisa menggunakan kebebasannya, menerapkan prinsip kebebasan ini, sebenarnya dia bukan manusia yang dewasa, bukan orang yang rasional. Jadi kebalikan prinsipnya begitu. Nah, katanya Mill, prinsip paling dasar adalah setiap manusia bebas berpendapat dan bebas bertindak. Diakui atau tidak, katanya Mill, kamu kan merasa begitu. Ngaji ini kita akhiri saat ini juga kan bisa. Itu berarti ngaji ini bebas. Atau kita lanjutkan sampai nanti jam 12 kan juga bisa. Wong itu suka-suka kita. Berarti apa? Di ngaji ini kita bebas. Jadi kamu setuju atau tidak dengan ngaji ini kan boleh. Berarti kita bebas berpendapat juga. Dan itu sebenarnya hakikat manusia di muka bumi, katanya Mill. Kebebasan itu sifatnya eksistensial. Eksistensial itu berarti orang itu eksis sebagai manusia atau tidak, dilihat dengan parameter dia bebas atau enggak. Kalau dia enggak bebas, ya berarti hakikatnya dia belum jadi manusia. Mungkin jadi mesin, mungkin jadi robot, mungkin jadi mainan, mungkin, tapi kamu belum manusia. Untuk jadi manusia, kamu harus jadi individu yang bebas duluan. Kamu boleh kuliah, boleh tidak. Kamu boleh belajar, boleh enggak. Kamu boleh minum, boleh enggak. Pilihlah sendiri. Nah, itu namanya bebas. Saya minum apa enggak kan pilihanku. Kamu tidak bisa maksa-maksa aku, merintah-merintah aku juga tidak bisa. Ini berarti saya bebas. Oke. Nah, itu prinsip pertama.
Prinsip kedua, ini kalimat terjemahan jadi agak rumit. Satu-satunya tujuan di mana manusia diperbolehkan, baik secara individual atau sosial, untuk melanggar kebebasan orang lain adalah dalam konteks melindungi diri. Jadi untuk well-beingmu, kalau bahasanya well-being itu kondisi yang baik, kebahagiaanmu yang dasar sebagai manusia, perlindungan dirimu dari gangguan, kamu boleh melanggar haknya orang lain. Kalau kamu terancam keselamatanmu, kamu boleh melanggar haknya orang lain. Contohnya banyak. Misalnya, kalau kamu sedang sakit gigi, kemudian pingin privasi, kemudian kamarmu kamu kunci, gak mau diganggu orang lain, itu kan kadang-kadang kamu melanggar haknya temanmu yang mau bertamu. Aku kan bebas bertamu, kok kamu kunci gimana? Nah, aku sedang sakit gigi ya. Itu kan dalam konteks perlindungan diri boleh. Orang tidak akan nganggap kamu salah di situ. Atau kamu kesakitan terus teriak, disuntik sama dokter misalnya. Cuma itu kan teriak, itu kan salah satu mekanisme perlindungan diri. Dan itu kadang-kadang melanggar haknya orang lain. Yang lain pengen tenang, kamu teriak-teriak. Nah, itu boleh untuk melindungi diri. Tapi nggak boleh, nggak ada alasan apa-apa tengah malam kamu teriak. Kecuali ada maling, ada rampok di rumahmu, ya teriak. Wong itu melindungi diri. Tetanggamu nggak akan marah datang, malam-malam teriak-teriak, ada maling ini loh. Iya, tapi jangan teriak dong, waktunya orang tidur loh. Ada maling ya nggak apa-apa teriak. Meskipun haknya tetanggamu dilanggar, wong kamu sedang butuh perlindungan, kamu ingin selamat. Nah, itu haknya orang lain dilanggar. Katanya Mill, tidak apa-apa dalam konteks untuk keselamatanmu, perlindungan diri. Ya. Yang ketiga, katanya Mill, satu-satunya tujuan di mana negara penguasa kekuasaan, aturan bisa diterapkan pada setiap orang meskipun berlawanan dengan keinginan mereka adalah untuk mencegah saling menyakiti hak orang lain. Jadi misalnya negara mengatur, kayak yang kemarin heboh itu kan, tolong masjid kalau masih jam 2 atau 3 malam, yo jangan keras-keras mikrofonnya, melanggar haknya tetangganya masjid untuk tidur. Nah, ini prinsip ini dari John Stuart Mill. Kamu nggak boleh protes, negara kok ikut-ikut, ini kan urusan agama masing-masing. Lu enggak. Ada katanya Mill, untuk urusan tabrakan hak, negara boleh intervensi, boleh melanggar haknya orang. Jadi itu yang ketiga. Di situ negara harus hadir, nggak boleh diem saja. Negara nggak boleh, nah itu kan urusan agama masing-masing ya, kita nggak ikut campur, nggak boleh. Katanya Mill, kalau ada tabrakan hak dalam anggota komunitas, yang punya kekuasaan dalam komunitas itu punya hak untuk intervensi. Jadi itu prinsip kebebasan yang ketiga. Jadi di Indonesia ini kan kadang kebolak-balik. Waktunya negara jangan intervensi, malah intervensi. Waktunya negara harus intervensi, diam saja, itu kebalik. Orang sekolah sejak dulu ya juga sudah ada kok, sekolah full day, sekolah nggak full day. Ngapain capek-capek diurusi lagi? Masyarakat itu pinter. Neng ya, mungkin karena masih baru menterinya, terus semua mau di full day. Kita juga nanggapinya juga kadang ya nggak pas.
Yang tidak kita setujui itu kan diseragamkan semua full day. Tapi argumennya semuanya isinya menyerang bahwa sekolah full day itu jelek. Itu menurut saya argumennya tidak pas. Kalau diseragamkan semua full day itu yang tidak pas. Tapi tidak semua sekolah full day itu jelek. Tapi argumen yang keluar hampir semua menunjuk kejelekan sekolah full day. Nah itu yang sering keliru-keliru. Ya mungkin menterinya pinginnya sekolah setengah hari aja muridnya bisa pinter, apalagi sekolah 1 hari mungkin tambah pinter. Nah, kan kayak ngaji filsafat sampai jam 10 aja lumayan ini mahasiswa. Kalau tak tambahi sampai jam 2 subuh itu mungkin tambah pinter lagi. Kan ngono logikanya. Jadi cara mikirnya gitu. Jadi ya, itu contoh bagus untuk dalil bahwa tidak selalu 1 tambah 1 itu 2. Kalau kamu makan 1 piring kok enak, tidak selalu kalau ditambah 1 piring lagi masih terasa enak. Kadang-kadang ya kamu malah muntah. Jadi maka bebas itu juga begitu. Kadang-kadang kamu harus ngerti batasnya kebebasanmu. Nanti belakang Emil punya teori sendiri untuk apakah bebas itu kamu harus melampiaskan sak senengmu sendiri sampai habis.